Syaharani kini tidak sendiri. Dalam setiap aksi panggungnya, ia akan ditemani oleh 6 orang lelaki yang setia mengikuti setiap irama musiknya. Kumpulan Syaharani dengan 6 pria ini diberi nama Syaharani and Queen Firework Project, sebuah komunitas musik yang belakangan menyita hampir seluruh waktu dan tenaganya. Makanya ketika proyek ini sudah berdiri tegak, Syaharani dan keenam teman yang berbeda aliran musik itu mengaku lega dan bangga. Jadi kemanapun ia bermusik saat ini, ada 6 Waktu aja gitu. Selain waktu, apa sih yang membuat keinginan kamu berumah tangga menjadi surut begitu? Kita nggak mau salah langkah lah. Emang sih di awal-awal pacaran emang gue yang seolah-olah pengen cepet-cepet nikah gitu ya, tapi ternyata setelah kita berdua sama-sama jalani ya masih ada hal-hal yang harus kita selami terlebih dahulu gitu. Tindakan Dewi Huges yang berani mengungkapkan derita batin yang dialaminya akhirnya memancing reaksi Ahmad Hestiavin. Minggu 17 April kemarin, giliran Afin yang buka suara. Didampingi kuasa hukumnya, Afin yang sengaja menggelar acara jumpa pers membeberkan kisah lain di balik cerita duka Dewi Huges sang istri. Saya selama ini tidak mau membuka aib keluarga ataupun kekurangan keluarga atau fitnah-fitnah. Saya selama ini pernahkah saya memfitnah atau mengeluarkan statement memojokkan Huges? Dari awal saya hanya klarifikasi saja persoalan yang ada. Saya tidak pernah menghujat. Tapi ini sudah terlalu terkelewatan. Saya sudah menunggu 3 bulan untuk dia kembali dan berusaha untuk meminta dia kembali. Di keluarga kami dia itu baik, ya, seorang muslimah. Nah, kepada anak kecil dia bisa, ke ayang tua dia bisa. Tapi ya saya sangat kaget sekali dengan pernyataan Huges kok menghujat suaminya yang begitu. Jauh berbeda dengan pernyataan Huges, Afin mengaku tidak menyimpan harta benda yang mereka miliki. Menurutnya ia telah memberikan semua barang berharga kepada Huges beberapa saat setelah Huges meninggalkan rumah. Saya selama ini tidak berebutkan harta. Dan saya bilang tadi harta sudah dipegang sama Huges kan. Tapi setelah saya difitnah habis-habisan, saya tidak rela bagian saya hilang. Saya akan minta bagian saya bagaimanapun caranya. Tapi sebelum itu saya tidak pernah meminta. Saya hanya lakukan sesuai pengadilan aja. Afin juga membantah telah melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya itu. Wajar seorang suami membentak istrinya atau marah istrinya kalau istrinya melakukan kesalahan, itu wajar. Semua orang juga akan melakukan itu kalau istrinya salah. Pernyataan Huges di berbagai media diakui Afin membuatnya kehilangan harga diri. Saya difitnah tanpa ada data. Jelas itu saya merasa pressure saya punya kerjaan, saya punya kehidupan yang barangkali kehidupan lebih baik lagi kehidupan saya. Saya mau memulai semuanya dari baru sekarang ini. Ia pun mengaku sempat mengalami tekanan batin. Saling lempar tudingan dan bantahan ini membuat proses perceraian Dewi Huges dan Ahmad Hestiavin semakin panjang dan berbelit-belit. Kisah manis pernikahan mereka pun melebur menjadi satu dengan cerita pahit yang kian hari kian terungkap jelas. Akankah perpisahan pasangan yang pernah memadu cinta ini bisa berakhir dengan kasih dan damai? Semoga saja. Berikut beberapa kabar pendek yang sengaja kami pilihkan untuk pemirsa setia Kabar Kabari. Cukup lama Feby Lawrence menghilang dari layar kaca. Saking lamanya menghilang, wajah dan namanya pun semakin dilupakan orang. Sekedar mengingatkan, Feby Lawrence dulu dikenal sebagai bintang film dan bintang sinetron serta model di pertengahan tahun 90-an. Sempat beredar kabar, menghilangnya Feby Lawrence dari dunia hiburan karena kondisinya yang tengah berbadan 2. Desas-desus yang beredar, kehamilan misterius Feby Lawrence itu merupakan hasil dari hubungan tanpa ikatan pernikahan. Feby Lawrence yang absen dari dunia hiburan semakin jauh menyembunyikan diri saat gosip tidak sedap itu beredar kencang. Kini bertahun-tahun sudah berlalu, Feby kembali menampakkan batang hidungnya di sebuah acara Sabtu malam lalu. Tidak hanya seorang diri, ia menggandeng mesra seorang pria bule yang diperkenalkannya sebagai sang kekasih hati. Pacar saya. Hi. Travis. Travis Meyer.
Ya hampir sama lah sama saya, nggak jauh beda. Baik, orangnya gampang diajak gimana-gimana, sabar, kayak gitu. Pria asal Kanada ini kenal Feby dari sang adik. Travis sendiri berprofesi sebagai pebisnis yang rajin mondar-mandir Jakarta, Kanada. Dari pertemuan singkat itu, keduanya pun sepakat untuk memadu kasih. Lalu adakah niat untuk segera naik pelaminan? Feby enggan menjawab. Apalagi ada satu kendala yang hingga kini belum terpecahkan. Beda agama. Udah lah Mbak. Hah? Enggak lah, masih terlalu awal untuk bicara soal kayak gitu. Jalanin aja dulu. Di acara yang sama, kami juga bertemu dengan Caroline Zahri. Kehadiran Caroline malam itu cukup mengundang pertanyaan. Kalau biasanya ia menggandeng mesra Philip kekasihnya, malam itu Caroline hadir tanpa Philip. Seorang pria berbadan tinggi besar terlihat begitu setia menemaninya. Sempat beredar kabar, hubungan asmara Caroline Zahri dengan Philip telah lama berakhir. Dan pria kekar inilah yang saat ini mengisi hati sang model sebagai kekasih barunya. Namun Caroline menolak untuk bertutur banyak. Ia hanya menyebut pria yang bersamanya itu hanya sekedar teman belaka. Siapa? Cuma hanya teman kok. Dari kenalin itu siapa teman saya. Oh, namanya bukan. Basically kita udah basically we're friends, gitu aja. Jadi benar nih bukan kekasih kamu yang baru? Nggak tahu ya, teman aja sih ini. Jadi jangan gossip, that's my friend. Syaharani kini tidak sendiri. Dalam setiap aksi panggungnya, ia akan ditemani oleh 6 orang lelaki yang setia mengikuti setiap irama musiknya. Kumpulan Syaharani dengan 6 pria ini diberi nama Syaharani and Queen Firework Project. Sebuah komunitas musik yang belakangan menyita hampir seluruh waktu dan tenaganya. Makanya ketika proyek ini sudah berdiri tegak, Syaharani dan ke-6 teman yang berbeda aliran musik itu mengaku lega dan bangga. Jadi kemanapun ia bermusik saat ini, ada 6 orang pria yang dengan senang hati mengiringinya. Musik aliran kombinasi inilah yang sekarang tengah giat-giatnya mereka perkenalkan. Kita memang kalau untuk secara komersial tentunya baru ya, karena dulu kan orang nauinnya kan pasti berangkat sendiri. Jadi kita memang masih dalam tahap perkenalan, kita main di beberapa event, yang terakhir tuh Java Jazz Festival, terus ya kesini beberapa kota kita udah datang juga main di kampus dan ternyata tanggapannya sangat bagus. Dalam bermusik, ia memang punya 7 pasangan, tapi tidak dalam kehidupan asmara. Sejak putus cinta dengan Roy Jekonia, belum ada satu pria pun yang menjadi pasangannya. Jadi benar-benar masih menjomblo nih. Lalu kabar kalau kamu sedang dekat dengan seorang guru piano bagaimana? Ya, lihat nanti kalau ada perkembangan, ada pasti kelihatan, kalau enggak ya pokoknya proyek ini duluan lah pokoknya. Atau enggak pasti kelihatan. Mau dibawa kemana sih orang hidup cuman sini-situ aja. Small world. Sukses mendatangkan artis mancanegara, Java Musikindo kembali memanjakan para penikmat musik di tanah air dengan mendatangkan musisi dunia. Kali ini giliran Maxim, seorang pianis kenamaan asal Kroasia. Rencananya Maxim akan menggelar konser di Gedung Tenis Indoor Senayan pada hari Selasa, tanggal 20 April besok. Bagi Maxim, ini untuk kedua kalinya ia menggelar konser di Indonesia. Sebelumnya Maxim pernah menghangatkan panggung Jakarta dengan alunan pianonya sekitar setahun yang lalu. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah berlalu. Dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Jangan lupa saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pada jam 4 sore.
Saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.